Justru kita harus memanfaatkan trik-trik yang ada. Ini adalah keberagaman kita untuk kepentingan bersama. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai topik membangun hubungan dengan ahli waris. Bagaimana cara ibu membangun hubungan dengan ahli waris sementara pemegang polis dan tertanggung mencantumkan ahli warisnya tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut? Ibu yang mana, Bu? 3311. Boleh Ibu Eni? Atau Bu Eni. Mari Bu Eni. Terima kasih. Kalau saya selalu menempelkan kartu nama saya di polis asli nasabah, khususnya nasabah baru, khususnya nasabah yang ahli warisnya saya belum tahu, belum kenal, ya. Kenapa? Itu efeknya untuk jangka panjang, ya. Sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan dia, itu si orang yang menemukan polis itu akan menghubungi saya, dan itu sudah terjadi banyak, ya. Kadang nasabah, ngapain sih lu sama polis gue, lu kasih kartu nama? Nggak apa-apa Ci, ya. Dia kan nggak tahu kenapa saya kasih kartu nama, ya kan? Jadi itu hal kecil sebetulnya yang kadang marketing nggak kepikiran, kadang pelit sama kartu nama. Kartu nama itu kan murah, segepok cuma 50.000. Investasi, jangan ngomongin biaya, investasi. Setiap polis saya masukin kartu nama saya, ya. Jadi kalau yang punya aja nggak kasih tahu ahli warisnya, pasti kan kalau terjadi sesuatu sama dia, ya kan lihat polis, ya. Itu udah terjadi sama nasabah-nasabah saya, ya. Tapi kalau saya, kebanyakan nasabah itu, kan apalagi sekarang minta KTP ya. Kalau misalkan nasabah itu masih kecil ya, kamu agak-agak merayu-rayu lah, Ci, ini umur segini ya, misalkan masih 9 tahun. Kemarin uang kiong-kiongnya banyak Ci, pas Imlek. Masukin lah Ci, ya kan? Dari situ dulu, gimana cara masukin? Di ahli waris nama anaknya aja, gitu ya, kayak gituin. Itu kan udah pendekatan tuh. Nah, kalau punya ahli waris yang masih udah dari kecil sampai udah dewasa ya, saya deketin lagi maminya, Ci, ini si Dimas udah lama ya, udah masuk dia jadi ahli waris Cici. Boleh dong Ci, si Dimasnya kenalin sama aku. Ya, dia masih sibuk main saham, nggak mau main kayak gitu. Coba dulu Ci, ya coba dulu. Aku yang ngomong, Cici mah tinggal kasih nomor aja. Kasih nih nomor, tapi jangan kalau lagi sibuk kamu jangan ganggu ya, enggak. Saya WA dulu, Bapak, ya saya dapat dari ibu gini. Boleh saya minta waktu 3 menit, 5 menit? Nggak digubris, tapi ntar diulang lagi besok. Bapak masih sibuk ya Pak, minta tolong Pak. Minta tolong, jangan Pak boleh nggak Pak saya minta tolong saya, lu siapa? Ya minta tolong Pak. 3 menit aja Pak, gitu. Pas sudah bilang ya, atau boleh deh kamu WA aja, WA ya apa? Saya dari Indolab gini, dia sepertilah biasa kita ingin presentasi. Ya, misalkan dia nggak mau masuk pun nggak apa-apa, tapi kan kita udah ada komunikasi, ya. Atau musim COVID kemarin, beberapa nasabah saya agak sadar tuh, ya. Maksudnya tadinya kan anaknya nggak boleh tahu, suaminya nggak boleh tahu. Tapi kalau dia mati tiba-tiba karena COVID, takut juga dia kan. Suatu hari dia ngomong gini, Eni, kalau gue mati ya karena COVID, kan kita nggak tahu ya umur. Ci, aku bilang gitu. Gue kasih nomor anak gue ya katanya. Tapi lu jangan telepon kalau nggak ada apa-apa. Oh gitu. Dikasih nomor teman anaknya. Cuman kan gemes juga ya ada nomor telepon nggak diinin ya. Sebulan 2 bulan, Ci, ini boleh aku WA nggak? Anak gue mah nggak mau coba dulu ya kan. Merkenal diri, saya nggak nyuruh masuk, dia merkenal diri. Lah percuma lah saya nyimpen nomor dia nggak nyimpen saya ngomong gitu. Saya WA. Saya ini kebetulan mami ada polis. Cuman gitu doang, nggak ngomong ini produknya apa. Oh ya tante, terima kasih. Dah. Jadi ini butuh proses, ya kan? Kita kan jual asuransi itu pertama kesan ya. Kesan itu Indolab bagaimana, kita marketing gimana. Yang kedua itu kan komitmen kita. Janji-janji harus tertuai. Yang ketiga baru kepercayaan. Kalau kita udah di level kepercayaan, apa kata kita nasabah akan dengar. Nah level kedua itu yang paling susah, komitmen. Indolab bilang tepat bayar, ya manfaat pagi-pagi buta udah ditransfer. Indolab tuh yang udah kerja tuh di pusat, benar kan bagian klaim kan, bangun tidur udah masuk kan bunganya kan. Itu janji yang sudah tertuai. Yang kedua klaimnya, bener nggak lu? Makanya sebagai marketing, kalau kita ambil dokumen mepet, kasih tahu bahwa ini nggak mungkin hari ini masuk, pasti T+. Ya, itu kan di nomor tahap 2 itu yang riskan. Apalagi kalau klaim meninggal dunia. Nih ya,
Klaim meninggal dunia, ya, ini sebetulnya kita perusahaan asuransi. Asuransi terkenalnya ada pada saat kita proses klaim meninggal dunia. Kita sebagai marketing, walaupun kamu sudah 20 tahun, 10 tahun udah mahir memproses klaim meninggal dunia, tapi kita nggak pernah tahu kasusnya nasabah ini beda atau enggak, terutama ahli warisnya. Jadi setiap kita tahu nasabah ini meninggal, kita perlu telepon CSO dan bagian klaim. Adakah surat-surat tambahan lainnya? Jadi pada saat kita berhubungan sama ahli waris, udah paling pinter kita, nggak bolak-balik. Jadi tuh seminggu aja udah masuk, paling lama 2 minggu. Jadi kalau ada yang sampai sebulan itu masalah marketingnya, bukan salah nasabahnya. Nah, untuk jam kunjungan Bu Eni, kunjungan untuk nasabah Pribadi. lama itu di planningnya kurang lebih berapa bulan Mbak Eni? Maksudnya kan selama ini kan kalau untuk nasabah new customer Mbak Eni memang pasti Datang, ketemu iya. gitu ya. Nah untuk nasabah yang lama karena saking banyaknya ya polis Bu Eni kan ribuan, pemegang polisnya udah 500 lebih gitu kan. Nah itu bagaimana mengaturnya Bu Eni? Kunjungan tatap muka ya Kunjungan tatap maksudnya ya, muka, bukannya iya. lewat. Kan sering Bu Eni juga cerita sama saya kalau keluar manfaat pun info gitu ya. Nah itu Info, kan iya. itu kan nggak ketemu nih Bu Eni. Nah ketemuannya kapan tuh Bu Eni? Kan kita nggak Lebih harus ke- gini loh, urgensi itu kita nentuin yang paling urgennya say, walaupun dia nasabah. Kalau nggak urgent ya nggak perlu ketemu, ya kan? Iya. Misalkan dia mau cair, tapi itu menurut saya urgent, saya datengin. Jadi gini loh, saya siapkan waktu buat yang urgent-urgent ini, ya. Kan kita kayak misalkan NC udah pasti lah harus kita hajar ya, masih datang ya. Tapi kalau untuk nasabah-nasabah lama, misalkan nih kita tahu karakter nasabah kita, ya. Misalkan rahasia, gak boleh orang tahu, itu pasti kita yang hadir. Urgent, ya. Terus kalau misalkan urgent, dia itu takut nih, mau misalkan masih nanya mulu, setiap kita info, aman nggak? Pemilu gimana? Nah itu pasti perlu kita banyak ketemu sama dia. Jadi saya nggak Paham. perlu gede kecil untuk ketemu sama saya, tapi kalau saya lihat urgent atau dia punya pusat pengaruh. Orang-orang yang punya pusat pengaruh, nasabah-nasabah saya, itu mah mesti dihalus-elus. Kalau enggak habis nanti timnya masuk di saya. Jadi kalau misalkan, "Say, lu lagi di mana?" Lagi jauh pun gue samperin itu Lin. Ya misalkan, "Kenapa Ci? Gue lagi di NISP nih, ada teman-teman gue. Belum tentu masuk padahal kan, padahal saya lagi di ujung Beruk. Saya bisa rute saya ganti." Saya bilang, "Pak, langsung ke Puri." Saya bilang gitu. Saya telepon nasabah, "Bu, saya kayaknya agak telat sampai ke sana." Saya bilang, tiba-tiba nasabah saya telepon, "Ibu mau nyetor nggak ngerti." Saya ngomong gitu, padahal saya belum tentu nyetor. Rutenya langsung ganti, karena saya bilang ini lebih urgent. Begitu Urgent, dia ya. kecewa sama saya, temennya ini bakal hilang, gitu saya. Ya, Jadi, oke. nah itu dia. Kadang ya, selevel-level kita ya, udah mulai males, mulai males ya, mudi, males. Kalau saya nggak mau kayak gitu, karena aset itu kayak harta kita, ya. Kalau kayak saya males-males, mudi, terus apa ya segala macem yang orang-orang pada punya, kalau saya nggak mau punya ya, itu rugi di saya. Jadi saya mendingan capek dikit nggak apa-apa, ya. Telat-telat makan nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Tapi saya hadir buat mereka, ya. Kadang saya kalau anak sekarang nunggu mobil baru pergi, saya kalau nggak ada mobil pun saya naik Grab nggak apa-apa. Enggak masalah. Saya bilang saya keluar duit nggak apa. Saya nggak pernah hitung biaya saya sebagai biaya, tapi investasi gitu sih. Jadi keurgenannya ya Bu ya? Iya dong. Ya. Ini Bu, Ya. mohon maaf, paradigma pengambilan keputusan di Gedung Putih pun ada dua, cuman satu urgent and important. Ada yang urgent tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak urgent. Nah itu nanti Anda yang menentukan sendiri. Ya, setelah Anda menentukan ini tingkat kepentingan berapa, tingkat urgensinya berapa, nah bisa seperti Bu Eni kan tadi juga menjawabnya gitu kan. Jadi nggak semuanya dipukul rata, ya. Betul kan? Nah, Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk meyakinkan ahli waris dari nasabah untuk mau bergabung di Indolife? Karena banyak ahli waris tidak tahu kalau si ahli waris dijadikan sebagai ahli waris di polis nasabah. Dan banyak juga ahli waris hanya sebagai ahli waris dan tidak mempunyai polis atau premi di Indolife. Ya, kasih saya. Jadi marketing itu harus lemes, harus cerewet. Jangan mulutnya itu kayak males banget ngomong sama nasabah, ya. Ya biasanya yang berhasil emang cerewet-cerewet sih Pak, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan pengen jadi marketing yang sukses, ya cerewet, harus
banyak tanya sama nasabah ya. Misalkan kita punya KTP ahli waris, ganteng, cantik, pujilah dikit. Ci, cantik banget anaknya, pasti Cici waktu masih muda cantik banget. Bisa aja loh, pasti gitu ya. Seneng lah pasti kalau anaknya dipuji. Bener Ci, kayak artis Korea gitu. Ini udah kerja apa masih sekolah Ci? Udah kerja. Ci, ya masuklah Indolef. Ngemis lah dikit loh sama nasabah, halo. Makanya mulutnya harus ini gitu loh. Ya, puji dikit nggak rugi lah kamu muji dikit. Kamu juga kalau dipuji cantik senang. Atau si Koko ganteng. Ci, ya ampun, Koronel ganteng banget ya. Perasaan dulu waktu aku datang ke rumah Cici masih kayak gendut gitu ya. Sekarang cakep ya. Ih, sekarang mah Ronald ceweknya udah gini ya. Ngobrol dikit gini. Ci, Koronel mau married tuh Ci? Ya bentar lagi. Boleh Ci. Ya pacarnya lah, Koronelnya boleh kayak gitu. Saya langsung kayak gitu bilang, dia uangnya mau buat married kan ada jangka pendek. Setahun juga pendek. Saya ketemu sama dia dan pacarnya, ya. Saya ngomong gitu, ini sih uang buat merit ya tante, tapi tahun depan, kan masih tahun depan, kan baru DP dulu, ya kan? 100, 200, 300 mah dapet lah itu, ya. Gak apa-apa, tapi kan nama udah kita pegang. Sebetulnya kita nggak kenal karena kita nggak minta, ya. Saya punya nasabah, ya, itu suaminya galak minta ampun dan istrinya itu takut kalau saya memberitahu suaminya kalau dia masuk Indolife, ya. Suatu hari saya bilang gini, Ci, si bapak lah Ci suruh masuk, dia kan Pak RT, ada uang nganggur tuh Ci Pak RT, uang RT mah sedikit, ya udahlah uang bapak, jangan sampai bapak tahu gimana caranya biar bapak nggak tahu. Nanti kalau Cici ada event aku undang lah Ci, aku bawa kue lah kalau si bapak ulang tahun. Benar bapaknya ulang tahun, aku diundang, padahal bukan keluarga, bawa kue lah aku lah ya, bawa kue, tapi aku nggak bilang istri dia masuk, aku cuma bilang, nih teman aku Pak, teman kerja di mana Indolep Pak, gini-gini. Ini sih saya masuk belum, aku ngomong gitu. Aku malah ngepus bapaknya. Asuransi gini-gini. Tapi sekarang bapaknya dananya lebih besar daripada istrinya. Dan sampai sekarang bapaknya nggak tahu kalau istrinya masukin Indolife. Pinter-pinter kita, ya. Coba kalau kita nggak berani memulai, diundang ulang tahun nasabah, malu. Diajak makan nasabah, alasannya banyak. Padahal ditraktir, ya. Tapi kita ngasih kue juga, ya. Berani, harus berani. Padahal di situ saudara-saudaranya banyak. Ya gue harus juga tampil cantik lah, ya kan? Salon dulu, ya kan? Kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Itu kan investasi, ya. Dengan begitu kan saya tahu suaminya, saya tahu anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan bakal masuk sekarang, gitu. Kita kasih ke offline ya Pak ya pertanyaannya. Ini juga. Iya. Ibu mungkin pertanyaannya nanti kita bisa kumpulkan di Boleh. akhir aja. Oke. Kita lanjutkan sama pertanyaan untuk topik ahli waris ini. Iya betul, 8. Makanya untuk poin ketiga, bagaimana caranya untuk meyakinkan nasabah yang sudah aktif di Indolife untuk meyakinkan ahli warisnya masuk untuk membuat polis Indolife juga, karena sudah diyakinkan bahwa Indolife sangat bagus dan terpercaya di perusahaan asuransi. Akan tetapi nasabah masih ragu untuk membuat ahli waris menjadi pemegang polis. Ibu Eni? Makanya ya jawabannya ya kan gimana kitanya lah ya tadi ya, ujung-ujungnya gimana kitanya meyakinkan sama ahli warisnya ya. Pokoknya pegang aja maminya ya, surga ada di telapak kaki mami ya. Apa kata mami anak itu nurut. Jadi pepetnya maminya, jangan fokus ke anaknya tok, maminya. Ci, perlu Cici yang ngomong kali, si Koko mah nggak mau ketemu, udah aku WA juga gitu. Emang ini mau kapan ketemu? Ya si Koko lah, aku mah samperin Koko lah kapan waktunya. Ntar aku bilangin sama anakku, gitu pasti maminya yang aku pegang, ya. Nah kalau dia ahli warisnya itu, pastikan kalau baru-baru kerja duitnya dikit ya, jangan berkecil hati. Kadang maminya ada sekian puluh M, anaknya cuma 100 juta, jangan berkecil hati. Cara kita adalah membuat nasabah itu jadi PP dulu kan, tambah ya. Temen-temennya anak itu banyak, ya. Mintalah sama anak-anaknya itu, ya. Sengajalah kalau model-modelnya yang kayak gitu ya, kita datang ya di saat-saat dia sedang istirahat. Cuman nganterin tanda tangan aja, aku sengaja kalau dia sama temennya. Salaman dong ya kan, amat Koh ini Eni gitu. Ada temennya salaman juga, Koh halo saya Eni Indolife, kartu nama dong. Titip dulu ya, maksudnya titip dulu nih, satu tahun denger Indolife tarinya Eni. Ya, nggak nawarin dulu, saya ngomong ke Fokonya fokus gini gitu. Pas udah jadi sertifikat, Koh teman-teman yang kemarin makan itu yang bareng Koko ada minat nggak Koh? Gitulah, ya kan? Jangan langsung ditembak, orang jadi nggak enak makan, ya kan gitu ya. Ya, apalagi? Kayaknya meyakinkan pemegang polisnya Buat ngasih. supaya si ahli warisnya jadi pemegang polis.
Pertanyaannya itu sih En. Iya pakai tadi kemis aja. Ibunya masih belum setuju nih. Ibunya masih nggak mau Nggak setuju nggak apa? Kan kita udah di level 3 kepercayaan. Saya bilang kalau kita udah di level ketiga, udah pegang kepercayaan, nasabah pasti kasih. Mungkin kalau nasabahnya belum kasih, berarti kita belum ada di level 3, masih di level 2. Ya, komitmen. Berarti ada komitmen kita yang belum tertunaikan atau terbayarkan. Dia belum mencoba klaimnya mudah atau enggak. Dia belum melihat kamu itu serius atau enggak. Dia belum lihat marketingnya itu kalau ditelepon masih susah, jawabnya masih lama. Itu masih tahap 2. Kalau saya kan di tahap 3. Ya kan? HO-nya mantap. Pertanyaannya Bu Eni, bagaimana cara pendekatan ke nasabah untuk memberi info tentang ahli warisnya yang tinggal di luar negeri dan tidak tahu kalau namanya dimasukkan ke dalam polis sebagai ahli waris, sedangkan kita tidak mempunyai kontak atau info apapun tentang ahli waris selain KTP? Saya ini, kalau misalkan saya tahu anaknya semua ada di luar negeri, ya saya sih kasih masukannya pelan-pelan ya, karena itu kan masalahnya duitnya apa diketahui atau tidak gitu kan ya. Saya ngasih taunya pelan-pelan ya, kasus demi kasus biasanya berjalan. Kita kan jam terbangnya udah tinggi ya. Kadang nasabah modelnya kayak gini, suatu hari ketemu nasabah kita ceritain, Ci kemarin sih ada nasabah, semua anaknya di luar negeri. Terus gitu, pas klaim, tuh anaknya udah gak punya rekening di Indonesia loh. Cici kan masih punya rekening kan sama anak dulu ya gitu. Jangan ditutup Ci. Ya, amit-amit kalau kenapa-napa Saci bisa masuk ke rekening Indonesia. Kayak gitu. Jadi, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Nah gitu, pelan-pelan lah, pelan-pelan. Namanya manusia kan ada sentuhannya nih ya. Nasabah kita juga tadinya kaku kayak kanebo, kerasnya seperti apa, lama-lama bisa kita luruhkan. Yang namanya kematian itu kan gak nginal kapan kita mati. Yang tua atau yang muda, siapa yang duluan gak ada yang tahu. Nah itu kita pelan-pelan. Jadi biasanya kalau langsung, apalagi pas langsung closing langsung ngomong, malah dia takut. Pelan-pelan begitu kita udah di tahap sama nasabah itu udah mulai deket, udah banyak komunikasi gitu ya. Biasanya mereka dengan sendirinya malah membuka diri ya. Ada nasabah saya tuh kemarin cuma sakit DBD, karena sekarang DBD banyak yang meninggal. Tiba-tiba dia ngomong gitu, anak saya kan di luar negeri, simpen ya nomor anak-anak gua, lu WA aja, bilang nih ini Indolab, kalau gua mati ya, lu hubungin anak gua. Padahal cuma DBD, tapi bilang DBD sekarang serem kan dia single ya, suaminya udah nggak ada. Saya bilang ada benernya juga, dia minta akhirnya. Tadinya dia nggak mau, anaknya soalnya pelit-pelit kata dia. Ya ini duit gua, anak gua mau udah hebat-hebat di luar negeri gitu. Tapi akhirnya kebuka juga, kalau dia mati uangnya sih buat siapa? Ya buat anaknya lah, gitu. Dia yang ngomong kayak gitu. Jadi sebetulnya pelan-pelan lah kalau ngomong tentang kematian dan ahli waris ya. Jadi nggak bisa orang tuh langsung ngomong gitu. Kita nih nawarin Indolab aja kalau langsung ngomong kematian kira-kira gol nggak? Enggak, ya kan? Jadi pelan-pelan aja. Baik, terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu strategi apa yang harus dilakukan ke ahli waris agar hubungan antara marketing dan ahli waris mempunyai hubungan yang baik, agar ketika pemegang polis atau tertanggung meninggal, polis tersebut tetap berjalan dan tidak dicairkan karena selama ini ahli waris tidak mau melanjutkan polisnya lagi di live. Saya kalau anak itu anak-anaknya itu kan pasti kan merintis dari bawah. Kadang ada yang punya usaha kosmetik, ada yang punya usaha makanan ya, walaupun itu bukan usaha utama. Beli jualan nastar online, belilah susu Stopless. Ya itu kan cara menjalin hubungan sama ahli waris, Ci. Ini lihat di IG siapa yang jualan ini, suruh anakku. Nih lu hubungin nomor telepon anaknya. Ci, aku ini dari si Mami. Kayaknya fotonya enak nastar ya, padahal gue yang ngasih nastar banyak banget lu ya. Tapi gue beli. Terus atau kita ke tokonya anak punya kosmetik, padahal gue nggak cocok pakai Korea ya kan? Gue beli. Pensil alisnya, bilang, "Oh, ini punya anak Cici ya?" "Iya, itu anak gue," kenalan gitu ya. "Saya ini Indolab ini." "Ih, Ci, pantas mukanya mulus ya, Ci, kosmetiknya Korea." Beli, satu juga nggak apa-apa. Jadi kita ada ini, dia juga nggak enak nolak kita. Nggak mungkin lah kalau kita beli produk dia cemberut, ya kan? Besok ketemu lagi, "Ci, aku pernah denger loh kayak gini-gini ada loh yang blast on buat ini biar nggak ada flag." "Oh, ada tante." Iya. Lama-lama dia jadi nasabah loh, walaupun cuma 25 juta karena bisnisnya baru mulai. Nggak apa-apa, ya. Gak apa-apa. Sebetulnya banyak cara menuju Roma, tapi kita nggak kepikiran, udah fokus aja sama target, ya.
Padahal enak loh jadi marketing itu, ya. Enak, banyak temen, ya, banyak bahan obrolan, bukan gibah ya, sorry. Obrolan yang akhirnya kita ngerti, ya. Oh, bisnis itu kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Pertanyaan selanjutnya, Berarti jawabannya sama dong, Pak. coba saya bacakan dulu ya Bu pertanyaannya. Apabila nasabah tidak memberi akses untuk kita bisa komunikasi dengan ahli waris yang ditunjuk, bagaimana cara kita untuk menjalin hubungan dengan ahli waris tersebut? Sabar. Terus yang kedua, kalau ke rumah duka, siapin kartu nama yang banyak. Dan mesti hadir ke rumah duka, mau nasabah kecil, nasabah besar. Ya, ini banyak kan anak Indolife ya, nggak tahu kalau nasabahnya meninggal. Ya, kita kan tahu teman-temannya dia siapa. Mungkin si ahli waris nggak hubungin kita karena dia nggak tahu dia masuk Indolife sama kita kan. Tapi dia punya teman, saya banyak nih. Ini Ci ini meninggal loh, udah hari kedua, ketiga gitu ya, ke rumah duka. Walaupun telat ke rumah duka, udah bentar lagi tutup peti, datang. Dan saya selalu datang pagi dan siapkan kartu nama saya. Sebelumnya saya minta CSO kirim bunga. Kalau dia asetnya nggak bisa dikirimin bunga dari pusat, kita beli sendiri. Jangan kayak orang susah. Ditulis PT Indolife Pensiun Tama Direksi dan Staf gitu ya, biar ada ini dong, nih dari Indolife Direksi dan Staf, kan bangga lah ya. Oke, pas datang pagi itu kan belum banyak pelayat tuh ya. Saya gini, saya Eni Indolife, boleh ketemu, kan kita udah hafal kan nama suaminya dan anak-anak di ahli waris. Saya nggak kenal, boleh ketemu bapak ini? Oh, bapak lagi di dalam, lagi istirahat. Boleh ketemu anaknya? Ya. Terus siapa ya? Ini Eni Indolife ya. Saya nggak ngomongin duit dulu. Mami kebetulan ada polis, tapi nanti kita bicarakan nanti aja. Ini kartu nama saya. Boleh saya minta nomor teleponnya? Jangan kita kasih kartu, kita nggak bisa nomor telepon ya. Nanti aja kalau misalkan udah ini ya, besok kan ya 2 minggu 3 minggu dia pasti akan hubungin kita ya. Suatu hari itu waktu saya tahu dari ibu ini, saya nggak tahu kalau ibu nggak ada, mohon maaf, saya tuh berduka. Saya pernah nangis juga karena itu nasabah besar gitu ya. Aduh, balik nggak nih duit ya? Tapi balik loh, malah nambah loh. Nangisnya antara sedih dan takut ya, takut tuh aset menghilang gitu kan. Ya. Nangis marketing beda sama nangis keluarga yang ditinggal. Tapi tulus Pak, waktu saya ketemu, ya Allah ibu, baik banget ibu itu. Begitu saya minta, saya kontes kurang, dia kasih loh, itu yang saya ingat gitu. Ya Allah, gak ada ibu sebaik ini. Terus mungkin anak-anaknya sampai, kan kalau kita lagi lihat peti, anaknya di samping kita ya, dia juga heran kali ya. Ini anak apa nangis-nangis gitu, ibu, terus udah gitu udah ngomongin, ibu tuh baik banget loh kok, gini-gini ya, saya kenal gini. Emang Indolife apaan sih, kata dia gitu. Nanti kita raya kok gini-gini. Soalnya mami nggak pernah cerita. 2 minggu kemudian kita diundang di meeting keluarga mereka, ada suaminya, ada anak-anaknya, keluarga besarnya, dan itu kita udah siap tuh reportnya nasabah ya. Aset berapa, jatuh tempo kapan, ahli warisnya gimana, dokumen untuk klaim itu seperti apa, udah siap ya. Malah nih kalau kita bisa klaim dengan benar dan cepat, kita suka ditanyain nomor rekening kan sebagai tanda jasa. Tapi saya mah kalau masalah duit saya nggak mau, tapi kalau kue oke. Takutnya di kemudian hari saya dituntut. Jadi ini udah masuk, boleh minta nomor rekening. Wah, gue udah tahu nih, tanda jasa. Maaf kok, saya nggak boleh ya. Ini emang tugas saya ya. Boleh minta alamat kantornya nggak, mau kirim makanan? Oh, kalau makanan boleh kok. Saya bagi-bagi sama anak saya gitu. Apa sih Ci, bergerak bidang apa? Ya kan, mulai gitu ya. Oh, bergerak bidang properti gini. Oh, tapi kok karirnya sepi ya? Oh, pada keluar semua. Ci, temennya lah Ci. Nah, dari temennya itu saya pernah punya kasus juga nih. Dia meninggal, saya tahu dari teman kantornya. Dia tidak menikah. Ahli warisnya adalah kakaknya dan anak kakaknya. Ya, saya tahunya dari temennya karena temennya masuk Indolife. Coba kalau hari itu saya nggak minta temennya masuk Indolife, itu nggak tahu lah itu apalah gimana Indolife-nya. Itu pun udah lewat berapa bulan meninggalnya. Dia temennya baru inget, kayaknya Pak ini ada polisi sama kamu. Iya Ci, aku bilang gitu. Dia meninggal loh. Terus gue mau hubungin ke siapa? Ci, waktu ke kantor ada nggak keluarganya gini? Ada, aku nomor teleponnya ada. Nah, kayak gitu. Ada juga gara-gara kartu nama yang saya selipkan tadi di polis, ada yang tiba-tiba telepon Eni. Makanya ya hal-hal kecil itu yang terlupakan ya. Jadi nasabah kalau misalkan kartu nama itu merasa mengganggu, dia buang silakan. Tapi saya selalu masukin di polis asli ya, bukan perpanjangan ya, bukan nilai tunai, polis asli. Kartu nama itu murah, belilah ya, masukin aja, masukin. Suatu hari itu dibutuhkan, dan kan handphone saya nggak pernah berubah ya, kayak gitu. Telepon kantor juga ada, telepon pusat juga udah ada. Udah Bu. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Bu Eni atas jawaban-jawabannya. Mungkin kita akan boleh tepuk tangan dulu untuk Bu Eni. Kita akan membuka feedback untuk pertanyaan mengenai ahli waris. Untuk yang di offline maupun Zoom yang ingin memberikan feedback untuk Bu Eni, silahkan tunjuk tangan, dan yang di Zoom bisa raise hand. Untuk membangun hubungan baik dengan marketing bank, sampai memberikan referensi, sedangkan produk kita kan sama ya Bu ya dengan bank. Terus kita juga masing-masing punya target yang sama. Terus bagaimana gitu? Kadang juga marketing bank tuh underestimate gitu sama kita. Bagaimana Bu caranya sampai mereka tuh bisa welcome, apalagi mau berbagi referensi atau ya database-nya seperti itu Bu. Tips dan triknya seperti apa Bu? Kamu udah berapa lama masa kerja di Indolife? Saya masih baru Bu, di bawah 5 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Udah lama juga ya kalau 5 tahun ya. Kalau saya belum 5 tahun. udah pertanyaan itu dong. Ya. Kalau saya nggak mungkin orang ngasih sesuatu kalau kita nggak ngasih sesuatu ya. Dan saya selalu mendengarkan keluhan dia dulu, baru keluhan saya. Jadi saya gini, ada teman saya, Sang, lu gimana? Cabang, gue jemput ya, bener, kita makan yuk, gue juga lagi pusing, nah sama-sama pusing lah kita, ya kan? Dengerin lah dia ngomong gini, itu gini, Sang, lu kan pusing AIA, ngapain lu nyariin AIA? Mendingan lu bantu gua masukin dolar, ya kan gitu. Orang BCA kan juga butuh duit, semua bank butuh duit, saya juga punya. Penin banyak, BCA banyak, OCBC ada, banyak, Permata ada, banyak teman-teman saya, dan semua butuh duit. Ya, asal kita bisa menjaga dia, jangan sampai rahasia dia kebongkar sama teman-teman dia, karena bisa dipecat dia. Ya, gue takut pertama dia bilang gitu. Satu doang yang lo akrab, kan di handphone dia tuh nasabah semua lo. Ntar gue kan mau antar bilet deposito, ntar gue kenalin sama nasabah gue ya. Oke, gue tungguin sampai sore. Ya, saya ikuti dia ke nganterin ke nasabah, dia cuap-cuap, aku dengerin terus gini. Kok kenalin teman saya Indolife. Apa tuh Sang Indolife? Saya mulai dong, saya mainkan gitu. Kartu nama dulu lah, nggak harus masuk. Besok melalui Insang, jangan jadi kita udah dikasih referensi, lu besok main belakang, jangan. Namanya bisnis harus jujur. Sang, bapaknya gua hubungin, dia mau ketemu gua besok. Lu perlu ikut atau nggak usah? Nggak usah. Tapi kalau masuk lu jangan lupa sama gua. Itu, udah masuk kabar lagi, Sang, bapaknya udah masuk. Oke sip. Kalau saya main di belakang, Insang kaget, ya kan? Coba kok saya ini main belakang nih, nggak kabarin gua nasabahnya masuk. Besok nggak bakal diminta lagi saya, nggak bakal dikasih lagi sama dia. Jadi saya, udah setor ya nasabahnya, sip. Hati-hati lu ya, iya siap. Jadi kalau bapak nanya, Insang, ini Indolife aman nggak sih? Aman lah Pak, itu teman saya juga masuk sama Eni. Udah, tenang udah dunia. Gitu saya. Jadi kita butuh kasih dulu nih, kayak Penin ya, Penin, saya dia cuman gini, saya sibuk banget kayak banyak kerjaan, padahal nasabah Penin kan sepi ya. Iya, itu si Penin itu, Ci, gue udah nunggu di mobil lama banget Ci gitu, bentar ya Mbak Eni, gitu. Pas keluar, Ci kita mau makan di mana? Kirain mall yang mahal gitu ya, dia cuma makan bakmi pinggir jalan loh. Gue bilang, sotomi lagi gue gak doyan, tapi gue tetap makan. Oke, Ci, ini Ci, nasabah Penin kan rata-rata bersetia-setia ya, sedikit tapi setia-setia. Saya mulai itu dari situ. Dia bilang, tapi Penin begini sih Mbak, gini-gini. Ya udah, namanya aja, ya kan? Ya namanya aja. Dia juga nggak masuk Indolife kok, tapi dia tahu Indolife. Ya minimal gue nggak nggak dijegal lah kalau nasabah gue transfer gitu. Akhirnya dia kasih. Dan waktu saya transfer, perjanjian yang saya kasih, dia senang banget, malah mau nyari lagi. Makanya semua orang itu butuh duit. Ya, jadi tapi gimana kita pinter-pinternya aja, nggak merendahkan dia juga. Dia kan pimpinan cabang, gajinya kan udah di atas kita, ya kan? Fasilitas juga udah banyak, ya. Pokoknya harus berani saya. Nggak berani, udah kayak katak dalam tempurung, begitu aja kan, fasing aja, gitu aja sampai tua di Indolife.